Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di, podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini berdua dan ini konsepnya beda. Saya bintang tamu nggak? Enggak. Sebenarnya enggak sih, karena kita mau bahas sesuatu yang kita baru banget datang dan sebetulnya eventnya akan beberapa hari setelah episode ini rilis. Jadi kenapa makanya kita bikin, gue mau bilang seadanya tapi kok kayaknya Udah, spesial karena kita akan menyambut Indonesia Comic Con 2024. Nah ini kita habis datang pressconnya. Tadi udah jelasin apa aja yang menarik, siapa aja main guestnya, dan gimana lo punya ekspektasi apa sih sama Comic Con tahun ini? Kalau dari penjelasan tadi sebenarnya berkembangnya luar biasa ya. Gue inget banget, gue datang Comic Con pertama. Waktu itu masih dipecah dua tuh. Tahun berapa? Indonesia Comic Con, ada Jakarta Comic Con. Wow. 10 years ago. Oh iya? Iya. 14-15. Gue masih di kantor pertama dulu. Berkunjung ke Comic Con kurang rasanya jika tidak cosplay atau berdandan seperti tokoh karakter yang Anda sukai. Oke, get. Gue wawancara Gaban waktu itu. Yang gede. Enggak. Segede Gaban. Terus. Jadi ngelihat apa yang ada tahun itu, terus dan apa yang ada sekarang itu luar biasa banget. Termasuk kerjasama yang mereka lakukan sama pemerintahan, komunitas pop culture-nya diajak juga luar biasa. Terus kita tamu yang datang mulai tahun ini juga gila-gilaan sih. Benar. Gue karena gue suka Power Rangers ya, edik banget sama Power Rangers dari kecil. Salah satu yang gue inget di tahun 2019 gue foto sama pemerannya Jason, Austin St. John namanya. Nah, tapi di 2018 gue juga datang ketika almarhum Jason David Frank itu ada. Sebagai Ranger hijau waktu itu dia datang ke Indonesia. Gue cuma lihat dari jauh karena itu menjadi Comic Con pertama gue. Kan gue orang daerah ya, gue datang ke Jakarta dan gue berkesempatan tuh baru 2018 untuk melihat si bintang masa kecil gue yang ada di situ, dan gue ngeliat dari jauh itu aja gue udah sesenang itu. Di tahun berikutnya gue ketemu Austin St. John, gue foto bareng, masih gue simpen sampai sekarang. Jadi buat gue Comic Con tuh luar biasa untuk pop culture geek kayak kita gitu sih. Betul, dan yang gue suka adalah mereka memanjakan penikmat pop culture itu sama rata gitu. Kalau Comic Con sebelumnya adalah aktor dari Gossip Girl, ya kan, yang datang. Kali ini Kobe yang datang. Oh, gitu tahun ini ya. Jadi setelah memanjakan cewek-cewek, sekarang cowok-cowok dimanjakan juga gitu. Stop. Jangan kejauhan dulu. Karena kan kita habis nonton. Nah, ini nggak fair rasanya untuk penonton kita kalau cuma kita ceritain. Kita akan ngasih cuplikannya gimana apa aja kejutannya, terutama untuk Kobe sebagai main guest star gitu ya. Ini dia. Untuk main guest kita yang Kobe, sebenarnya prosesnya itu nggak terlalu lama dan ini ya, karena memang dari kami juga udah lumayan sering berkomunikasi dengan agent-agent yang ada di US juga gitu. Jadi sering ada update-update dari mereka dan juga secara news, dan kita juga ada do our research juga sebenarnya. Jadinya pas tahu kita request dan it turns out dia available,
akhirnya ya kita proses gitu sih sebenarnya. Nah, itu tadi Za, gimana? Lo se-excited apa Kobe akan datang? Lo punya memori apa sih? Aduh gila, kalau ngomongin Kobe, karir besar gue, bukan karir besar, karir gue, perjalanan karir gue, perannya Kobe cukup besar. Kenapa? Karena karakternya dia di How I Met Your Mother itu jadi pekerjaan yang gue pilih sekarang gitu loh. Oh, perjalanan dimulai dari reporter, dimulai dari reporter TV sampai akhirnya dia bisa jadi news anchor, terus masuk ke news channel juga. Keren. Gitu. Oh itu jadi apa? Crush ya. Iya, Look up lo kesana ya. Inspired by gitu melihat gimana perjalanan dia di Metro News One sampai akhirnya ke news channel yang luar biasa. Gitu. Dan dari situ karena gue nonton itu zaman masih SMP, SMA gitu ya. Jadi ya salah satu alasan gue memilih karir gue sekarang karena Kobe juga gitu loh, inspired by. Terus ketika ngelihat pertama kali gue tahu adalah pas postingannya Comic Con. Iya. Gitu. Dia announce, gue langsung berpikir wah gila nih, gila luar biasa. Bayangin kalau tadi lo membayangkan adalah Power Ranger datang. Iya. Ya rasanya excited kurang lebih itu yang gue rasakan. Nah berarti lo akan menargetkan bisa foto dan wawancara Kobe dong. Gue ngasih beban. Maunya sih itu gitu. Cuma takut gue pasti speechless lah. Star Trek ya. Iya, ketemu sama idola yang berperan besar dalam hidup gue. Tapi lo pernah nggak ketemu idola lo yang sampai lo nggak bisa ngomong apa-apa selama ini sepanjang perjalanan lo wawancara orang gitu? Belum yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain sih, cuma kayak ya bingung aja mau ngapain gitu. Tapi lo membayangkan misalkan weekend nanti ketika Comic Con 2024 lo bisa Star Trek apa, atau jangan-jangan gue malah karena yang terjadi di gue adalah itu. Gue cerita di ketemu Austin St. John 2019, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Dia ngejok suka kata hehehe, kata bini gue waktu itu kan ngeliat dari jauh gitu ya. Wah gila, gue jadi kayak orang yang tolol gitu. Saking gak ngerti mau ngomong apa. Iya, yang pasti tolong disiapin mobil ambulans ya kan. Gue kayaknya bakal pingsan kalau ketemu sama Kobe gitu. Tapi esensi dari Comic Con itu adalah mempertemukan bintang, nggak cuma bintang gitu, maksudnya artis dalam artian seniman, baik itu dari komik dan banyak banget, termasuk perkembangan yang sekarang artis virtual, VTuber dan segala macam juga masuk dalam Comic Con gitu ya, mempertemukan mereka ya dengan fansnya bahwa sama-sama bisa kerjasama, sama-sama bisa ketemu dan ajang yang luar biasa untuk komunikasi, ngobrol gitu, walaupun waktu lo paling kayak cuma berapa detik kali ya? Iya, karena gue nggak tahu. Kalau kemudian wawancara media mungkin akan beda ya. Tapi kalau foto doang, itu waktu lu bener-bener pack banget. Kayak cuman mungkin 30 second yang literally ngantri. Lo tuh akan ngantri panjang. Di satu sisi lo akan cuman salaman, hahaha, gak penting, habis ceklek dia akan ngelayanin fans lain gitu. Tapi buat kita sebagai yang nonton dia dari layar kaca dari kecil tuh kayak wah gila, itu pengalaman luar biasa. Dan yang gue suka adalah itu esensi dari pertemuan antara idola dan fans itu bisa akhirnya terwujud di sini gitu. Jadi ya gue yakin beberapa tahun ke depan artis-artis Hollywood yang besar pun pasti akan bagus melihat bagaimana perkembangannya. Pun tadi mereka sampaikan bahwa komunikasi kita dengan agent di Amerika baik banget gitu. Mereka banyak merekomendasikan artis-artis Hollywood untuk datang ke Indonesia. Dan ketika memang kita memberikan sambutan yang luar biasa, bukan tidak mungkin nama-nama besar termasuk siapa? Lo membayangkan siapa misalnya? Bukan cuma artis yang datang, tapi datang ke sini untuk mempromosikan filmnya mereka yang akan datang gitu lah. Bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Kalau belakangan kita lihat mungkin itu adanya di Singapura. Iya. Selama ini kan Singapura yang betul. Bukan tidak mungkin kalau itu akan kejadian juga di Jakarta.
Karena sebenarnya pop culture enthusiast di Indonesia juga banyak, dan sekarang semakin terlihat dengan banyaknya komunitas-komunitas ya, yang kemudian semakin dirangkul, semakin kemudian dikasih tempat untuk menunjukkan loh Indonesia juga menjadi tempat dan pasar yang oke untuk pertumbuhan pop culture. Tadi juga dibilang kan bahwa 2 tahun belakangan setiap Comic-Con pasti penuh gitu. Dan gue yakin tahun ini juga akan. Apa yang lo harapkan dengan tadi misalkan kita lihat ada para komikus di sana, ada bakal ada kejutan-kejutan karya anak bangsa. Apa sih yang kemudian pengen lu cari lagi? Kita kan sebagai penggemar pop culture nggak cuman pengen dari luar ya, tapi kemudian budaya sendiri, karya anak-anak bangsa itu juga bisa kita nikmati dengan sama gitu loh, dengan karya luar. Gimana sih? Yang menarik menurut gue salah satunya adalah cosplayer. Cosplayer Indonesia tuh udah segitu kerennya gitu. Bahkan Comic-Con juga menghadirkan beberapa cosplayer dari luar negeri. Yes. Ya tujuannya adalah selain ketemu dengan fansnya, inspire kita gitu untuk nggak setengah-setengah intinya kalau lo pengen jadi sesuatu. Dan itu yang perkembangannya menarik, karena kalau kita lihat event-event lainnya yang ada cosplayernya juga makin banyak di Indonesia ya kan. Kalaupun tidak terlalu dekat, tidak terlalu mengarah ke cosplayer only, mereka juga datang dengan cosplay karakternya mereka. Itu yang cukup menarik buat gue. Itu sama kayak gue di tahun kemarin ngajak anak gue masih 3 tahun waktu itu, ngelihat banyak orang pakai kostum dan segala macam, dan itu menurut gue menarik dan mengenalkan gimana pop culture tuh ke anak gue gitu. Itu seseru itu. Dan kemudian yang tadi salah satu yang menarik adalah ada komikus Indonesia yang dia bisa tembus di Marvel, dan dia menjanjikan katanya akan ngasih tips and trick bisa tembus ke industri global gitu. Gue di sini sebagai eksklusif color artist Marvel. Untuk yang belum tahu, mungkin gue jelasin dikit. Color artist itu orang yang bagiannya ngewarnain komik gitu. Dia itu jadi kan ada yang gambar, ada yang inking. Nah, gue adalah artis yang mewarnainya. Indonesia Comic Con ini sebenarnya salah satu ajang para ilustrator atau komik artis Indonesia yang ngerjain project-project luar tuh sebagai home lah. Nah, di Indonesia Comic Con tahun ini gue sih berencana bawa beberapa pastinya karya-karya komik Marvel yang udah gue kerjain. Mungkin ada beberapa judul yang kalian familiar ya, kayak Wolverine, Miles Morales, Spider-Man, ada Captain Marvel, ada juga Avengers. Nanti kita akan bawa beberapa komiknya. Mungkin bisa gue sharing cara gimana menembus pasar internasional, bahkan Marvel Comics gitu ya. Itu akan juga jadi kejutan yang lu tunggu berarti ya di salah satunya Comic-Con 2024 ya. Kebayang nggak sih kalau kita zaman kecil dulu event sebesar ini udah ada gitu. Oh iya. Jadi makanya sebagai anak lu beruntung banget bisa datang ke event sebesar ini, bisa ketemu dengan idolanya, dan diharapkan perwakilan Disney dan Moana 2 juga ada di sana gitu ya. Iya benar. Ya. Benar nih, kalau orang Disney nonton, please, anak gue ngefans banget sama Disney Princess, salah satunya adalah Moana gitu. Oke, pokoknya nanti tanggal 9 dan 10 November 2024 ICC Indonesian Comic Con 2024 akan banyak banget kejutan. Lo yang di Jakarta bisa datang, pantauin terus Instagramnya dan juga Instagram Broadcast untuk tahu apa aja info terbaru buat event di weekend ini. Dan pastikan tiketnya dibeli dari sekarang, karena tadi udah beberapa iya benar. Iya, jangan lupa. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode mendatang. Kita akan review gimana perjalanan di dalam, dan siapa tahu Reza beruntung mendapatkan wawancara eksklusif dengan Kobe. Kenapa tangan lu gitu? Amin. See you. Bye. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di Podcast. Yeay!